Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Rosahida Sihotang dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Video kali ini kita akan membahas tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau disebut juga dengan hikayat. Apa itu hikayat? Yang dimaksud dengan hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah cerita dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Hikayat juga mempunyai fungsi, yaitu umumnya hikayat memiliki fungsi sebagai pembangkit semangat, penghibur, atau pelipur lara, atau hanya untuk meramaikan suatu acara atau pesta. Kita perhatikan ciri-ciri hikayat. Yang pertama, anonim. Kedua, istana sentris. 3. Bersifat statis. Keempat, bersifat komunal. 5. Menggunakan bahasa klise. Keenam, bersifat tradisional. 7. Bersifat didaktis. 8. Menceritakan kisah universal manusia. 9. Magis. Penjelasannya, anonim artinya pengarang dari hikayat umumnya tidak dikenal atau namanya tidak dicantumkan. Yang kedua, istana sentris, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan-kerajaan atau pusat ceritanya berada dalam lingkungan istana. Ciri yang ketiga, bersifat statis, maksudnya tetap atau tidak banyak perubahan, walaupun cerita tersebut merupakan turun-temurun. Keempat, bersifat komunal, artinya menjadi milik masyarakat. Sedangkan yang kelima, menggunakan bahasa klise. 6. Bersifat tradisional. Bersifat tradisional atau meneruskan budaya, tradisi kebiasaan yang dianggap baik. Yang ketujuh, bersifat didaktis. Bersifat didaktis atau mendidik, baik didaktis secara moral maupun didaktis secara religi. Kedelapan, menceritakan kisah universal manusia. Menceritakan kisah universal seperti peperangan antara baik dengan buruk dan dicanangkan oleh yang baik. 9. Magis. Cerita hikayat umumnya bersifat magis. Pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal, imajinasi yang serba indah. Perhatikan unsur-unsur hikayat. Pertama, tema. 2. Latar. 3. Alur. Keempat, amanat. Kelima, tokoh. Keenam, sudut pandang. Ketujuh, gaya bahasa. Yang dimaksud dengan tema adalah merupakan ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Sedangkan latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang dijabarkan dalam suatu cerita hikayat. Yang ketiga, alur. Alur adalah merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita yang terjadi dalam hikayat. Amanat, suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Sedangkan yang kelima, tokoh, adalah pemeran di dalam cerita. Pemeran ini baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh si pencerita. Terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa sangat berhubungan dengan bagaimana si penulis menyajikan suatu cerita dengan menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahannya.
Hikayat juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Perhatikan, yaitu 1. Moral, 2. Sosial, 3. Agama, 4. Pendidikan, 5. Budaya. Moral berkaitan dengan etika, sopan santun yang berlaku di masyarakat. Sosial berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan sosialnya. Agama ataupun nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga, neraka. Pendidikan berkaitan dengan ajaran yang dapat diambil dari hikayat tersebut. Sedangkan budaya berkaitan dengan adat istiadat, bahasa, serta kepercayaan. Mari kita perhatikan struktur hikayat, yaitu pertama abstrak, 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, dan keenam adalah koda. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran dari awal dalam cerita. Sedangkan orientasi merupakan salah satu struktur bagian yang terdapat pada teks hikayat yang berisi tentang keterangan waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita pada umumnya disusun dengan sangat dramatis sehingga pembaca ikut merasakan dan terbawa suasana yang sama, dan biasanya cerita tidak akan berubah walaupun diceritakan turun-temurun. Komplikasi berisikan urutan berbagai kejadian yang dihubungkan sesuai dengan sebab dan akibat. Pada bagian komplikasi, berbagai konflik mulai dimunculkan dan konflik berlangsung dengan terus-menerus. Struktur berikut yaitu evaluasi. Dalam bagian evaluasi, berbagai konflik mulai mendapatkan berbagai resolusi dan penyelesaian dilakukan dengan peran tokoh yang sangat sentral. Evaluasi mendekati akhir cerita ataupun mendekati cerita tersebut. Resolusi tersebut menjadi bagian dari teks hikayat yang memuat berbagai solusi penulis atau suatu masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita, dan sosialisasi disajikan dari pemikiran pribadi penulis. Resolusi yang dihadirkan penulis dapat menjadi pilihan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang terakhir yaitu koda merupakan bagian akhir dari penulisan teks hikayat, dan bagian ini disebut kesimpulan. Dalam struktur koda dapat diambil dari suatu teks cerita dan berbagai hikmah penting yang sangat bermanfaat bagi pembaca. Disinilah poin-poin penting sebuah cerita didapat oleh pembaca. Contoh-contoh hikayat: hikayat Hang Tua, hikayat Bayan Budiman, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Bunga Kemuning, dan lain-lain. Perlu juga kita perhatikan yaitu antara hikayat dengan cerpen, di mana perbedaannya, di mana persamaannya. Sekarang kita bahas tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita naratif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca sekali duduk. Selain itu, cerita pendek berisi keindahan dan nilai moral
sehingga para penikmat atau pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Cerpen juga mempunyai struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Tapi di dalamnya berbeda dengan hikayat. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Kemudian orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Waktu dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komunikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Struktur evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapat penyelesaian atas masalah yang terjadi. Berikutnya adalah resolusi, merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Terakhir adalah koda, merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Cerpen juga mempunyai ciri-ciri. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Maksudnya waktunya tidak lama. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi lebih mudah cerpen dipahami daripada hikayat. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Terakhir, di akhir bagian cerita biasanya terdapat pesan moral yang mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Cukup sekian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih.